Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jaya Sudrajat MKOM dan rekan-rekan semua, saya di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan materi pertama, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Sebelum masuk ke materi pertama, perkenalkan nama saya MJ Darmawan dengan NIM 2311110055. Oke, lanjut ke materi yang pertama. Sistem Informasi Manajemen. Pengertian sistem kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan sistemnya itu merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Ajar Susanto 2002. Penjelasannya itu kayak karakteristik sistem adalah ciri-ciri yang penting dimiliki oleh suatu sistem agar dapat berjalan dengan baik. Sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung, memiliki tujuan, terdapat batasan yang jelas, menerima input, memprosesnya, menghasilkan output, dan berinteraksi dengan lingkungan. Lalu ke materi yang kedua, Sistem Informasi Manajemen. Karakteristik sistem. Karakteristik sistem itu seperti tujuan sistem, batas sistem, subsistem, hubungan sistem, dan hierarki sistem, masukan sistem atau input, pengelolaan sistem atau proses, keluaran sistem atau output, dan lingkungan sistem. Tujuan sistem merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh sistem. Semua komponen dan aktivitas dalam sistem disusun untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Jika tujuan tidak jelas, maka sistem tidak dapat berjalan efektif. Contohnya itu kayak tujuan sistem informasi absensi adalah mencatat kehadiran mahasiswa secara akurat dan real time sehingga mempermudah proses rekap presensi. Lalu lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tujuan sistem. Merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem menurut Ajar Susanto 2002. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut, menurut Ajar Susanto 2002. Batas sistem adalah pemisah antara bagian sistem dan bagian luar sistem. Batas ini menentukan apa saja yang termasuk dalam tanggung jawab sistem, apa yang berada di luar kendali sistem. Contohnya itu kayak dalam sistem kasir, minimarket, batas sistem yang hanya mencakup transaksi penjualan dalam toko. Harga barang dan distributor dan proses produksi barang berada di luar batas sistem. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Subsistem ini bisa fisik ataupun abstrak. Suatu subsistem adalah istilah untuk menjelaskan bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Kayak penjelasan tambahannya itu, subsistem itu adalah bagian-bagian kecil dari sistem besar yang memiliki fungsi masing-masing. Subsistem bekerja secara mandiri namun saling terhubung. Jika satu subsistem mengalami gangguan, sistem utama bisa tidak berfungsi optimal. Lalu ke yang selanjutnya, yaitu hubungan sistem dan hierarki sistem. Ada dua macam hubungan sistem, yaitu hubungan horizontal dan juga hubungan vertikal. Hubungan horizontal adalah hubungan yang menggambarkan suatu hubungan antara subsistem dengan subsistem lain yang setingkat atau sederajat. Lalu ada hubungan vertikal, adalah hubungan yang dalam kebanyakan hal hubungan sistem ini sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu sistem, karena dalam suatu sistem menentukan bagaimana tujuan sistem dapat dicapai. Kalau bagian-bagian sistem yang ada di dalamnya tidak bisa berhubungan baik atau bekerja sama. Kayak hubungan horizontal itu kayak hubungan antara subsistem yang berada pada tingkat yang sama untuk saling mendukung. Terus kalau hubungan vertikal itu kayak hubungan antara bagian aset atau level strategi dan pengambil keputusan dengan bagian bawah operasional untuk pengendalian dan pelaporan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Haikal Ramadan dengan NIM 231104 akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Muhammad Jidan. Di sini ada lanjutan materi, yaitu masukan sistem. Masukan sistem ini adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sebuah sistem yang kemudian diolah agar menghasilkan output atau keluaran. Menurut Ajar Susanto, input bisa berupa energi manusia, data, modal, bahan baku, layanan, informasi, dan elemen lainnya yang dibutuhkan agar sebuah sistem dapat berjalan. Secara sederhana,
Input adalah bahan dasar yang diperlukan sistem untuk bekerja. Tanpa input, sistem tidak akan bisa menghasilkan output apapun. Input ini kemudian dibagi menjadi 3, yaitu ada serial input, di mana serial input itu input yang masuk secara berurutan atau step by step. Biasanya digunakan pada proses yang membutuhkan tahapan tertentu. Lalu ada probable input, itu input yang sifatnya belum pasti atau bergantung pada kondisi tertentu. Misalnya input yang muncul dari kejadian tidak terduga. Dan yang terakhir ada feedback input, di mana feedback input itu input yang berasal dari hasil keluaran sistem itu sendiri. Output tersebut dikembalikan lagi ke sistem untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya di sini ada pengolahan sistem. Pengolahan sistem atau proses. Proses adalah tahapan pengolahan yang mengubah input menjadi output. Apapun yang masuk ke dalam sistem tidak akan punya makna kalau tidak melalui proses ini. Pengolahan dalam sistem bisa dilakukan oleh mesin, manusia, atau komputer, tergantung jenis sistemnya. Tujuan dari proses ini adalah mengolah, memodifikasi, atau mengkombinasikan input agar menjadi hasil yang bermanfaat. Dalam proses sistem, seringkali terjadi penggabungan beberapa jenis input yang berbeda, lalu diolah dengan urutan atau langkah tertentu. Urutan inilah yang membuat sebuah proses bisa menjadi sederhana atau bahkan sangat kompleks. Intinya, pada proses ini, proses adalah jantung dari sistem, karena di bagian inilah input diproses sehingga berubah menjadi output yang kita inginkan. Selanjutnya ada keluaran sistem atau output. Output merupakan hasil akhir dari sebuah proses yang terjadi di dalam sistem. Output inilah yang menjadi tujuan utama kenapa sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Ketika sebuah sistem menerima input dan melalui proses tertentu, maka output muncul sebagai bentuk informasi, barang, layanan, atau manfaat yang dihasilkan. Output ini menunjukkan apakah sistem bekerja dengan baik atau tidak. Dalam sebuah sistem, satu proses tidak selalu menghasilkan satu output saja. Seringkali satu proses dapat menghasilkan beberapa jenis output sekaligus, tergantung kebutuhan dan kompleksitas sistem tersebut. Jadi secara sederhananya, output adalah apa yang dikeluarkan oleh sistem dan menjadi indikator keberhasilan proses yang dilakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem maupun di dalam sistem yang bisa mempengaruhi cara kerja sebuah sistem. Tanpa memperhatikan lingkungan, sebuah sistem bisa mengalami gangguan, tidak efektif, atau bahkan gagal mencapai tujuannya. Secara umum, lingkungan sistem dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal, di mana lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang berada di luar sistem tetapi memiliki pengaruh terhadap sistem. Contohnya seperti teknologi, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, pesaing, atau kebutuhan pengguna. Sedangkan lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam sistem itu sendiri, misalnya struktur organisasi, sumber daya manusia, prosedur kerja, teknologi internal, dan budaya kerja dalam sistem. Lingkungan eksternal memberikan tekanan atau peluang bagi sistem, sedangkan lingkungan internal menentukan kekuatan, kemampuan, dan cara sistem menjalankan prosesnya. Dengan memahami kedua lingkungan ini, sistem dapat dirancang agar lebih stabil, efisien, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya di sini ada model sistem. Model sistem ini adalah gambaran atau representasi sederhana dari sebuah sistem yang digunakan untuk membantu proses analisis. Dengan adanya model, kita bisa memahami bagaimana sebuah sistem bekerja tanpa harus melihat keseluruhan detail yang rumit. Model membantu menjelaskan komponen, aliran proses, hubungan antar bagian sistem, serta bagaimana sistem merespon masukan dan menghasilkan keluaran. Dalam analisis sistem, model ini sangat penting karena bisa digunakan untuk memvisualisasikan sistem agar lebih mudah dipahami, terus mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam sistem, dan mengembangkan solusi sebuah sistem aslinya dibangun. Jadi secara sederhananya, model sistem itu adalah alat bantu yang memudahkan kita dalam mengenal, memahami, dan menganalisis sebuah sistem sebelum melakukan pengembangan lebih lanjut.
Dan selanjutnya ada model konteks. Model konteks ini biasanya digunakan pada tahap awal analisis sistem, yaitu saat kita mengumpulkan atau mengelisitasi kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Di tahap ini kita harus menentukan dulu batasan sistem atau apa saja yang jadi bagian sistem dan apa yang berada di luar sistem. Setelah batasannya jelas, barulah kita bisa menggunakan bagaimana sistem tersebut berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, model konteks ini fungsinya untuk menunjukkan hubungan antar sistem. Di sini ada diagram ya, menunjukkan hubungan antar sistem utama dengan sistem-sistem lain yang terlibat, termasuk aliran datar atau komunikasi antar sistem. Pada gambar yang bisa kita lihat, sistem utamanya adalah auto teller system atau sistem mesin ATM. Dari model ini terlihat bahwa auto teller terhubung ke brand accounting system, yaitu sistem akuntansi cabang. Terus terhubung juga ke brand counter system, yaitu sistem layanan teller di bank. Kemudian sistem ATM juga terkoneksi dengan security system yang bertugas memastikan keamanan transaksi. Selain itu juga ada account database, di mana tempat penyimpanan data rekening nasabah. Lalu ada juga usage database, yaitu tempat menyimpan catatan pengguna ATM. Dan ada juga maintenance system yang berfungsi untuk pemeliharaan dan pengecekan kondisi ATM. Dari hubungan-hubungan ini kita bisa lihat bahwa auto teller sistem tidak berdiri sendiri. Sistem ini bergantung pada banyak sistem lain agar layanan ATM bisa berjalan dengan baik, aman, dan akurat. Jadi melalui model konteks ini kita dapat memahami gambaran besar tentang siapa saja yang berinteraksi dengan sistem dan alur informasinya seperti apa. Ini sangat penting sebelum kita masuk ke tahap desain yang lebih teknis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wali Zaman. Di sini saya akan membahas model konteks. Di sini ada model konteks pengadaan peralatan. Ilustrasi menunjukkan model proses pengadaan peralatan pada organisasi. Garis putus-putus menggabungkan kegiatan yang berada dalam batasan sistem. Nah, di slide ini menggambarkan model konteks untuk proses pengadaan peralatan. Proses ini meliputi penentuan spesifikasi peralatan, validasi, mencari supplier, membuat estimasi biaya, melakukan pemesanan, menerima barang, hingga instalasi. Garis putus-putus menunjukkan bagian proses yang menjadi fokus utama sistem, yaitu proses internal yang harus dikelola. Nah, di sini ada sistem informasi manajemen, model perilaku. Model perilaku digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem secara menyeluruh. Ada dua tipe model perilaku, yaitu model aliran data, model state machine. Nah, model perilaku menjelaskan bagaimana sistem bereaksi terhadap data atau kejadian. Ada dua jenis utama, model aliran data yang menggambarkan bagaimana data proses, dan model state machines yang menggambarkan perubahan status sistem suatu event. Di sini ada model aliran data. Model aliran data merupakan cara intuitif untuk menunjukkan cara data proses oleh sistem. Notasi yang digunakan pada model ini mempresentasikan pemrosesan fungsional. Model ini dipakai untuk menunjukkan cara data mengalir melalui serangkaian langkah pemrosesan. Di slide ini menjelaskan bagaimana data bergerak dari satu proses ke proses lainnya. Misalnya, dalam proses pemesanan barang, data order di sini validasi, direkam lalu dikirimkan ke supplier. Setiap proses mengolah data dan menghasilkan data baru. Model aliran data membantu kita memahami jalur informasi dalam sistem. Di sini ada model state machine.
Model state machine digunakan untuk memodelkan perilaku sistem sebagai tanggapan atas event internal atau eksternal. Model ini menunjukkan status sistem dan event yang menyebabkan transisi dari satu status ke status yang lain. Model ini juga menunjukkan aliran data dalam sistem. Model ini berguna untuk memproses real time karena sistem ini sering dikendalikan oleh stimuli dari lingkungan sistem. Model state machine menggambarkan bagaimana sistem berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Misalnya pada microwave, saat pintu dibuka, status berubah menjadi menunggu. Ketika timer di-set, status berubah lagi. Dan ketika tombol restart ditekan, microwave masuk ke status operasi. Model ini sangat berguna untuk sistem yang bergantung pada event. Di sini ada model objek. Pendekatan berorientasi objek ke seluruh pengembangan perangkat lunak. Sekarang ini umum digunakan terutama untuk mengembangkan sistem interaktif. Hal ini persyaratan sistem dilakukan dengan memakai model objek. Perancangan sistem yang dilakukan dengan menggunakan objek dan mengembangkan sistem dilakukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Model objek digunakan untuk menggambarkan struktur sistem berdasarkan objek-objek yang terlibat. Contohnya, sistem perpustakaan, terdapat objek seperti buku, majalah, film, dan program komputer. Setiap objek memiliki atribut seperti judul, nomor katalog, dan penulis. Model objek membantu kita memahami bagaimana komponen saling berhubung dalam sistem.